Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pendengar setia. Kembali lagi di Bisikan Malam, tempat di mana suara-suara dari kegelapan tak hanya sekadar cerita, tapi mungkin peringatan. Malam ini saya akan membawa kalian ke sebuah desa yang tak tertera di peta. Sebuah tempat yang terlihat biasa, namun menyimpan rahasia gelap yang telah terkubur selama puluhan tahun. Pernahkah kalian mendengar tentang pesugihan pohon randu? Tentang seseorang yang rela menukar ketenangan hidupnya dengan kekayaan melimpah, tapi dengan satu syarat, tumbal nyawa di setiap purnama. Dan ketika perjanjian itu dilanggar, desa yang tenang berubah menjadi ladang kematian. Siapkah kalian mendengar kisahnya? Matikan lampu, pasang headset, dan jangan menoleh ke belakang. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu sudah subscribe channel Bisikan Malam, aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah kelam lainnya. Karena malam ini perjanjian berdarah dari pohon randu mungkin bukan hanya legenda. Bayangkan sebuah desa kecil yang sepi, terbenam dalam hening malam dan kabut yang tak kunjung hilang. Sebuah tempat yang tak pernah ditemukan di peta dunia modern. Desa itu bernama Ngerawan. Ngerawan bukanlah desa biasa. Ia terselip di sudut paling terpencil dari Pulau Jawa, terlindung oleh hutan lebat dan pohon-pohon randu yang menjulang tinggi seperti raksasa. Pohon-pohon itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, saksi bisu dari segala peristiwa yang pernah terjadi di sana. Dari masa damai sampai masa kelam yang diselimuti misteri. Desa Ngerawan dihuni oleh orang-orang sederhana yang hidup dari hasil bercocok tanam dan bertani. Mereka bergantung pada hujan dan kesuburan tanah, pada alam yang memberi dan juga bisa mengambil. Namun, beberapa tahun terakhir, keberuntungan seakan menutup pintu bagi mereka. Musim kemarau berkepanjangan telah membuat ladang-ladang mereka menjadi kering dan gersang. Tanah yang dulu subur, kini retak dan mengelupas. Padi yang dulu tumbuh, lebat, kini hanya tinggal kenangan. Pak Karyo, pria paruh baya dengan wajah penuh kerut dan sorot mata yang sayu, adalah salah satu petani di desa itu. Ia hidup bersama istri dan dua anaknya dalam sebuah rumah kecil yang berdiri di pinggir ladang. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap dari rumbia yang mulai berlubang di beberapa bagian. Meski miskin, keluarga Pak Karyo dikenal sebagai keluarga yang penuh kehangatan dan cinta. Namun, kesederhanaan itu mulai terkoyak oleh realita pahit kehidupan. Pak Karyo merasakan betul beban berat di pundaknya. Setiap hari ia mengolah tanah, menggarap ladang dengan tangan kasar yang penuh luka. Tapi hasil yang didapat sangat sedikit. Panen gagal demi gagal membuatnya semakin putus asa. Bayangkan setiap pagi ia keluar rumah dengan harapan setinggi langit, menatap langit dan memohon pada Sang Pencipta agar hujan segera turun. Namun, langit tetap kering dan ladangnya tetap gersang. Suatu malam, di tengah dinginnya udara dan sunyinya desa, aku bisa membayangkan Pak Karyo duduk termenung di depan rumahnya, menatap pohon randu tua yang berdiri di ujung ladang. Pohon itu seperti sosok raksasa yang diam dan tak peduli, menyaksikan derita manusia yang begitu kecil di bawahnya. Anak-anaknya bermain di sekeliling, tertawa kecil tanpa tahu betapa berat beban ayah mereka. Istrinya duduk di beranda, wajahnya sayu, matanya berkaca-kaca menahan air mata yang tak pernah jatuh. Mereka semua hidup dalam ketakutan yang tersembunyi. Ketakutan akan hari esok yang semakin suram. Kamu bisa bayangkan sendiri bagaimana malam itu terasa. Suasana desa begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang mengisi ruang kosong. Namun di balik keheningan itu ada kegelisahan yang menggerogoti jiwa Pak Karyo. Ia tahu keluarganya kelaparan. Ia tahu jika kemarau terus berlanjut, mereka takkan mampu bertahan lebih lama. Pikirannya berkecamuk mencari jalan keluar yang mungkin tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Kamu pernah merasakan keputusasaan yang begitu dalam sampai kau rela melakukan apa saja? Keputusasaan itu yang membawanya ke hutan, mencari sesuatu yang lebih dari sekadar harapan biasa. Di hutan yang gelap dan lebat, dengan cahaya bulan yang redup, Pak Karyo tersesat. Ia merasa seperti diseret oleh sesuatu yang tak terlihat, seolah-olah ada kekuatan lain yang memanggilnya.
Dalam kesendirian dan ketakutan itu, ia bertemu dengan sosok makhluk yang bukan manusia. Makhluk yang berdiri di bawah pohon randu tua, dengan mata merah menyala dan aura yang menakutkan. Sosok itu menawarkan sesuatu yang luar biasa, kekayaan dan kemakmuran yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Namun setiap tawaran besar pasti punya harga, dan harga itu adalah nyawa manusia. Pak Karyo tahu tawaran itu penuh bahaya, tapi ia juga tahu bahwa hidupnya dan keluarganya bergantung pada keputusan itu. Ketakutan akan kematian dan kelaparan mendorongnya untuk menerima perjanjian itu, meskipun hatinya penuh kecemasan. Malam itu, di bawah sinar rembulan, perjanjian berdarah itu terikat. Pak Karyo tidak menyadari bahwa ia telah membuka pintu menuju kutukan yang akan menghancurkan hidupnya dan desa Ngerawan. Di desa, orang-orang mulai merasakan perubahan. Pak Karyo menjadi lebih makmur, namun ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Wajahnya yang dulu hangat, kini mulai berubah menjadi dingin dan menakutkan. Suasana desa yang damai mulai terganggu oleh bisikan dan suara aneh di malam hari. Pohon randu tua itu kini bukan lagi sekadar pohon, tapi menjadi pusat dari misteri dan ketakutan. Orang-orang mulai menghindari pohon itu, terutama saat malam tiba. Mereka tahu, pohon itu menyimpan rahasia kelam dan kutukan yang belum terpecahkan. Dan disinilah cerita ini mulai. Sebuah cerita tentang manusia yang terjerat dalam perjanjian gelap, tentang kekayaan yang membawa kutukan, dan tentang pohon randu yang menjadi saksi bisu dari penderitaan yang tak berujung. Jika kau berani, tetaplah bersama kami, karena malam ini kita akan menyusuri lebih dalam rahasia desa Ngerawan dan kutukan pesugihan yang mengerikan. Tapi ingat, tak semua yang datang dari dunia lain selalu membawa kebaikan. Kadang ia membawa malapetaka yang tak terhapuskan. Setelah malam itu hidup Pak Karyo tak lagi sama. Bayangkan ia berjalan di tengah hutan yang gelap, dengan bulan purnama menggantung rendah di atas kepala. Cahaya redup itu hanya menerangi jalannya sedikit, sementara bayang-bayang pepohonan tampak seperti sosok-sosok yang mengawasinya. Ketika langkahnya terhenti di sebuah celah antara dua pohon randu tua, suasana berubah. Udara seakan mengental, dingin yang menusuk tulang muncul tanpa sebab. Di sana berdiri sosok itu, makhluk yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tubuhnya tinggi, kurus, dan berbalut kain hitam yang berkilauan seperti kain malam. Wajahnya tak terlihat, jelas hanya sepasang mata merah menyala menembus kegelapan. Pak Karyo membeku. Tubuhnya kaku oleh ketakutan yang luar biasa. Namun makhluk itu berbicara. Suaranya bergetar seperti angin yang menderu di antara pepohonan. Kau datang karena kebutuhanmu. Manusia, katanya dengan nada dingin. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu keputusasaan yang kau rasakan. Pak Karyo hanya bisa terdiam. Jantungnya berdegup kencang seperti hendak meledak. Namun hatinya penuh dengan rasa ingin tahu yang membakar. Apa yang kau tawarkan? Tanyanya. Dengan suara bergetar. Makhluk itu tersenyum, tapi senyum itu penuh kebencian dan misteri. Kekayaan, jawabnya singkat. Kekayaan yang tak akan pernah habis. Sawahmu akan selalu subur, panenmu akan melimpah dan keluargamu takkan pernah kelaparan lagi. Pak Karyo merasa seperti mendengar jawaban atas semua doa dan harapannya selama ini. Namun, makhluk itu melanjutkan dengan suara yang berubah menjadi berat dan mengerikan. Tapi, setiap kekayaan ada harganya, dan harganya adalah nyawa. Setiap bulan purnama kau harus menyerahkan satu nyawa sebagai tumbal. Nyawa yang akan kuambil dari mereka yang kau cintai, atau mungkin dari mereka yang ada di sekitarmu. Pak Karyo terdiam. Ia tahu ini bukan tawaran biasa, tapi di balik ketakutannya ada keputusasaan yang lebih besar. Keluarganya, anak-anaknya, istrinya yang tercinta, mereka kelaparan. Mereka mungkin akan mati jika ia tidak segera bertindak. Ia bergumul dalam batin antara kengerian dan harapan. Jika aku menolak, suaranya bergetar, maka kau akan tetap miskin. Kau akan terus menderita dan keluargamu akan mati kelaparan. Pak Karyo menunduk, menatap tanah yang basah oleh embun malam. Malam itu, ia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku menerima."
Begitulah, sebuah perjanjian berdarah terikat di bawah pohon randu tua itu. Pak Karyo tidak tahu, keputusan itu akan menjadi awal dari kutukan yang mengerikan, sebuah siklus gelap yang akan menjeratnya dan seluruh desa Anggerawan. Makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Pak Karyo sendirian. Dengan berat hati dan jiwa yang terbelah, ia pulang ke rumahnya dengan pikiran kacau dan hati penuh ketakutan. Namun dalam hati kecilnya ada secercah harapan yang perlahan tumbuh. Setiap langkah pulang terasa berat. Bayangan wajah makhluk itu terus menghantui pikirannya. Ia bertanya-tanya, apakah keputusan ini benar? Ataukah ia baru saja menyerahkan dirinya ke dalam neraka tanpa pintu keluar? Namun, tak ada waktu lagi untuk ragu. Keluarganya menunggu. Mereka membutuhkan makanan, kebutuhan hidup, dan perlindungan. Pak Karyo berusaha menenangkan diri. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membayar harga itu dengan tanggung jawab dan melindungi keluarganya dengan segala cara. Di rumah, istrinya sudah menanti dengan wajah penuh kecemasan. Anak-anak kecil itu tertidur dengan lelap, tak tahu apa yang telah terjadi pada ayah mereka. Pak Karyo duduk di beranda, menatap bintang-bintang yang tak bercahaya malam itu. Ia tahu hidupnya telah berubah dan tak ada jalan untuk kembali. Pagi-pagi berikutnya, desa Anggerawan yang dulu suram mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pak Karyo bangun dengan perasaan yang aneh. Ada sesuatu yang berbeda. Saat ia melangkah ke ladang, matanya terbelalak. Tanah yang selama ini kering dan retak kini terlihat lembab dan subur. Rumput-rumput hijau tumbuh lebat dan padi mulai menguning lebih cepat dari biasanya. Orang-orang desa terheran-heran melihat perubahan itu. Mereka bertanya-tanya, apakah ini mujizat dari langit atau sesuatu yang lain? Pak Karyo menjadi pusat perhatian. Dari pria miskin yang dulu selalu kesulitan, kini ia tampak berubah menjadi sosok yang penuh kemakmuran. Hasil panennya melimpah, harta benda mulai bertambah, rumah yang dulu sederhana diperbaiki menjadi lebih kokoh dan megah. Anak-anaknya bisa makan enak, dan istrinya tersenyum lebar tanpa beban. Tapi, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Malam-malam di Anggerawan mulai terasa berbeda. Ada bisikan-bisikan yang tak jelas datang dari arah pohon randu tua. Suara gamelan halus dan misterius terdengar bergema di tengah hutan, membuat warga desa tak nyaman. Beberapa orang mulai merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Anak-anak yang biasanya ceria mulai sering mengigau, berbicara sendiri tentang sosok bayangan yang muncul di malam hari. Namun, kekayaan Pak Karyo membuat orang lain menutup mata. Mereka lebih memilih percaya bahwa ini adalah berkah daripada menghadapi kengerian yang nyata. Pak Karyo sendiri merasa ada sesuatu yang menghantui dirinya. Kadang saat ia berjalan di ladang, ia merasa seperti diawasi oleh mata-mata tak terlihat. Kadang ia menangkap bayangan hitam yang menghilang begitu cepat, tetapi ia berusaha mengabaikannya, menganggap itu hanya khayalan atau kelelahan. Di warung kecil di pinggir desa, beberapa warga mulai membicarakan kejadian aneh yang mereka alami. "Kamu dengar suara gamelan dari hutan malam tadi?" tanya seorang pria dengan nada takut. "Iya, aku juga dengar," jawab seorang wanita dengan suara berbisik. "Aku takut, tapi siapa yang berani bilang apa-apa? Pak Karyo kan sudah jadi orang kaya sekarang." Pembicaraan itu dipenuhi rasa takut dan penasaran. Mereka tahu ada sesuatu yang tak wajar sedang terjadi, tapi tak ada yang berani mengungkapkan. Pak Karyo, di sisi lain, merasa beban di pundaknya semakin berat. Kekayaan yang didapatkan datang dengan harga yang tak terlihat. Setiap bulan purnama, ia harus menyerahkan tumbal seperti yang telah dijanjikan. Ia mulai merasa bersalah, takut, dan terjerat dalam lingkaran gelap yang tak berujung. Kadang malam-malam, itu terasa sangat panjang. Di bawah pohon randu tua, suara gamelan berdentang pelan, mengingatkan Pak Karyo akan perjanjiannya. Apakah kekayaan itu benar-benar sebanding dengan harga yang harus dibayar? Seiring waktu berjalan, kekayaan yang diperoleh Pak Karyo mulai menunjukkan wajah asli yang mengerikan. Tak lama setelah panen melimpah dan harta bertambah, datanglah kutukan yang tak bisa ia hindari. Awalnya, hanya hal-hal kecil yang terasa aneh. Anaknya yang sulung Sari mulai sering bermimpi buruk.
Mimpi-mimpi yang membuatnya terbangun dengan jeritan ketakutan. Pak Karyo melihat perubahan di mata anaknya itu, mata yang dulu penuh keceriaan kini berubah menjadi kosong dan penuh ketakutan. Namun ia tidak berani menceritakan hal ini pada siapa pun. Suatu malam istri Pak Karyo, Mbok Suminah, merasa ada sesuatu yang salah dengan suaminya. Ia melihat Pak Karyo sering melamun dan berbicara sendiri, seperti ada sesuatu yang menghantui pikirannya. "Karyo, kau kenapa? Kau berubah?" bisik Mbok Suminah dengan wajah cemas. Pak Karyo hanya menggeleng pelan, tak mampu menjawab. Rasa bersalah dan takut yang membelenggu hatinya membuatnya semakin tertutup. Konflik di dalam keluarga itu semakin dalam. Kebahagiaan yang dulu mereka miliki mulai retak seperti kaca yang pecah. Setiap bulan purnama, Pak Karyo harus menyerahkan tumbal seperti perjanjian dengan makhluk gaib itu. Tumbal itu tak selalu mudah didapatkan, kadang dari hewan tapi kadang juga dari orang-orang yang dekat dengannya. Sebuah rahasia kelam yang hanya ia yang tahu. Bayangkan bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan setiap bulan. Setiap kali tanggal itu mendekat, gelisah dan kegelisahan mengambil alih jiwa Pak Karyo. Suatu malam saat bulan purnama penuh menerangi langit, Pak Karyo pergi ke hutan sendirian. Dengan langkah berat, ia menuju pohon randu tua, tempat perjanjian itu dibuat. Di sana, makhluk gaib itu menunggu. Sosok itu muncul dari kegelapan dengan mata merah menyala, seolah menuntut janji yang harus ditepati. "Sudah saatnya," bisiknya, Pak Karyo menyerahkan tumbal yang dijanjikan. Namun dalam hatinya ia menangis terseduh, menyadari betapa dalamnya ia terjerat dalam kutukan ini. Kembali ke rumah, Pak Karyo mendapati keluarganya makin jauh darinya. Sari yang dulu ceria, kini takut pada ayahnya. Mbok Suminah yang dulu penuh cinta, kini hanya menatapnya dengan tatapan sedih. Penderitaan ini membuat Pak Karyo bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini layak dibayar dengan harga itu? Apakah kekayaan yang didapatkan memang sebanding dengan kehancuran yang menyelimuti keluarganya? Ia mulai merasakan bahwa kekayaan itu bukan berkat melainkan kutukan yang menghancurkan. Waktu berjalan begitu cepat, dan beban di pundak Pak Karyo semakin berat tak tertahankan. Setiap bulan purnama, nyawa terus melayang, dan penderitaan keluarganya kian dalam. Namun, ada satu hal yang tak pernah padam di hati manusia, harapan. Harapan bahwa suatu hari, semua ini akan berakhir. Suatu malam di tengah keheningan yang mencekam, Pak Karyo duduk termenung di beranda rumahnya. Tatapannya kosong, penuh pergulatan batin yang mendalam. Ia tahu, jalan keluar satu-satunya adalah menghadapi makhluk gaib itu secara langsung. Tak bisa lagi bersembunyi atau menuruti tuntutan kegelapan. Dengan tekad yang membara, ia melangkah menuju pohon randu tua. Di sana makhluk yang menakutkan itu menunggu dengan senyum penuh dendam. "Kau ingin bebas dari perjanjian ini?" tanya makhluk itu dengan suara yang bergetar seperti badai malam. Pak Karyo mengangguk meski jantungnya berdegup kencang. "Ada satu jalan," jawab makhluk itu. "Tapi harganya mahal, lebih mahal dari yang pernah kau bayangkan." "Apa itu?" tanya Pak Karyo dengan suara serak. "Nyawamu sendiri atau nyawa orang yang paling kau cintai?" Pak Karyo terdiam. Ia melihat ke arah rumah, ke keluarga yang sedang tertidur pulas di dalamnya. Apa yang harus ia lakukan? Mengorbankan dirinya atau mengorbankan mereka? Dalam pergulatan itu, ia memilih sesuatu yang tak terduga. Ia berlutut dan memohon pada makhluk itu, memohon waktu untuk menemukan jalan lain. Dengan keberanian yang tersisa, ia berjanji akan mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini tanpa harus ada yang terluka. Makhluk itu tertawa dingin, lalu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Pak Karyo sendirian dengan janji yang menggantung. Keesokan harinya, Pak Karyo memutuskan untuk menemui orang pintar yang dikenal di desa sebelah. Ia mencari ilmu, mencari cara agar bisa membebaskan dirinya dan desanya dari kutukan mengerikan itu. Perjalanan Pak Karyo tidak mudah. Ia melewati hutan lebat, bertemu dengan banyak makhluk gaib dan rintangan. Setiap langkah membawa risiko, namun ia tak pernah menyerah. Setelah melalui berbagai ujian, Pak Karyo mendapatkan ilmu dan petunjuk tentang ritual pembebasan yang harus dilakukan pada malam bulan purnama berikutnya.
Namun ritual itu membutuhkan keberanian besar dan pengorbanan yang tak sedikit. Malam ritual tiba. Pak Karyo berdiri di bawah pohon randu tua, dikelilingi lingkaran suci dan api yang berkobar. Ia memulai doa dan mantera dengan suara yang bergetar, memanggil kekuatan baik untuk memutus kutukan. Makhluk gaib itu muncul sekali lagi, marah dan berusaha menggagalkan ritual. Namun kali ini Pak Karyo sudah siap. Pertarungan batin dan gaib berlangsung sengit. Dengan tekad yang kuat dan keberanian yang tak tergoyahkan, Pak Karyo berhasil mengalahkan makhluk itu, meski dengan pengorbanan besar. Pohon randu tua mulai berubah. Dedaunannya berguguran satu persatu, dan cahaya redup muncul dari dalam batangnya. Kutukan mulai terangkat, dan suasana desa berubah menjadi damai. Pak Karyo pulang ke rumahnya, membawa harapan baru. Keluarganya tersenyum lagi, dan desa Ngerawan kembali hidup dalam kedamaian. Cerita Pak Karyo adalah pengingat bagi kita semua, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara gelap akan membawa kehancuran, dan keberanian untuk menghadapi kegelapan adalah satu-satunya jalan menuju pembebasan. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tetaplah bersama kami di Bisikan Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri dan horor terkuak. Sampai jumpa di cerita berikutnya.